Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatan dan kehadirannya kepada Dr. Anna Melasari, spesialis TKL konsultan MSI Med, dan Dr. Desi Iriani, spesialis TKL, dan juga semua teman residen. Pada pagi hari ini saya akan membacakan untuk tugas MS CT Scan. Ya. Identitas atas nama Tuan S, 39 tahun, dengan sinusitis kronis dengan obstruksi tuba, dan diprogramkan untuk VES dan insersi grommet. Lalu pada CT scan dilakukan CT scan SPN non kontras dengan 3 potongan, yaitu potongan koronal, potongan aksial, dan potongan sagittal. Lalu yang pertama ada dengan variasi anatomi, yaitu pada CT scan potongan koronal dengan panah orange, koronal pada potongan sagittal, dokter izin, pada panah orange tampak sel agar nasi. Lalu untuk potongan koronal CT nomor 8, di sini tampak adanya bula etmoid pada panah berwarna biru. Lalu untuk konkabulosa tidak ditemukan, sel Heller tidak ditemukan, onodisel tidak ditemukan, dan defleksi porsus incinatus collateral juga tidak ditemukan. Lalu untuk drainase sinus pada sinus maxilla, pada potongan koronal, di sini sinus maxillaris terbuka, itu ada tampak hiatus semilunaris, lalu ada processus incinatus, dan adanya concha media, dan adanya ostium dari sinus maxilla. Lalu pada sinus ethmoid anterior juga terbuka, tampak bula ethmoid, concha media bullosa, dan concha hipertrofi. Lalu pada sinus frontalis, di sini terlihat tampak terbuka, adanya recessus frontalis. Lalu pada sinus ethmoid posterior dan sphenoid, di sini tampak adanya recessus sphenoethmoidalis. Lalu untuk sinus yang terlibat pada sinus maxillaris, pada CT scan potongan koronal nomor 10, kesan tak tampak adanya kesuraman atau lesi isoden. Lalu pada sinus ethmoid anterior, adanya tampak kesuraman pada potongan aksial di bagian ethmoid anterior, tampak adanya kesuraman atau adanya lesi isoden. Lalu untuk sinus ethmoid posterior tidak ada tampak lesi isoden. Lalu pada sinus sphenoid juga tidak tampak adanya lesi isoden. Lalu pada sinus frontalis pada potongan sagittal nomor 15, di sini juga tidak tampak adanya lesi isoden. Lalu untuk area kritis, yang pertama untuk cribriform plate, di sini tampak adanya keros 2 pada potongan koronal. Di sini adanya cribriform plate, dan untuk lamina papyracea-nya intak. Lalu untuk gambaran onodisel tidak tampak. Lalu pada pneumatisasi dari sphenoid juga baik. Lalu untuk arteri ethmoid anterior juga terlihat. Lalu untuk septum dan konka, pada pasien ini pada potongan koronal scan nomor 10 tampak adanya deviasi septum dengan sesuai kriteria meladina tipe 1. Lalu tampak adanya konka inferior yang hipertrofi, dan adanya tampak konka media kiri bullosa. Lalu untuk struktur sekitar SPN, pada jaringan soft tissue tidak ada pembekakan maupun massa, pada struktur orbita tidak ada kelainan, pada brain tidak ada kelainan, pada nervus opticus juga tidak ada kelainan, gigi tidak ada kelainan, dan tak tampak kelainan lain pada struktur sinus paranasal. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Boleh di stop share, saya ganti dari tempat saya ya. Ya, ini ya. Jadi gambarnya bagus. Jadi jelas kita bisa melihat semua struktur sinus
dan bisa melihat struktur tulang. Jadi kita bisa melihat anatomi dengan baik dengan gambar yang ada. Pada saat kita melihat pertama kali sinus paranasal pada pasien ini, apa kesan dari Dr. Yudis? Izin dokter, untuk kesannya yang pertama adanya septum deviasi dokter. Apalagi? Lalu ada kesan adanya kesuraman pada sinus etmoid anteriornya dokter. Oke, selain itu, kalau dibandingkan sama CT scan yang pertama tadi kita pelajari, Untuk perbandingan dengan CT scan sebelumnya, pada sinus-sinus yang terlibat, pada sinus maksila, di sini tidak ada tampak kesuramannya dokter. apalagi? Lalu sinus frontalnya juga tidak tampak adanya kesuraman atau lesi isoden. Kemudian, Lalu ada lagi yang lain? adanya konka inferior yang hipertrofi dokter. Coba ya, saya pindahkan fotonya. Ya, secara sekilas apa yang tampak mendasar berbeda pada gambar 1 yang tadi kita evaluasi dan gambar 2 ini? Selain tadi, gambaran patologisnya berbeda. Yang satu mengenai semua sinus, yang kedua hampir hanya beberapa sinus yang terlibat. Kemudian apalagi? Izin dokter, untuk pneumotisasinya dokter. Ya, pneumatisasinya ya. Sekarang kita semua bisa, kalau ada perbandingan gini lebih enak ya. Kita bisa melihat yang paling tampak jelas adalah sinus frontal. Sinus frontal pasien pertama pneumatisasinya hampir tidak ada dan sinus sphenoid ya. Jadi pada kasus-kasus tertentu, walaupun orang dewasa akan tampak gambaran pneumatisasi sinus seperti anak-anak, di mana pneumatisasinya tidak sempurna, sinus-sinusnya hanya tampak sebagai selule-selule yang kecil. Hati-hati melakukan tindakan operasi pada pasien yang seperti itu. Karena batas antara atau jarak antara sinus dengan organ sekitar menjadi lebih dekat karena pneumatisasinya tadi tidak sempurna tadi. Dibandingkan dengan pasien yang kedua, jelas pneumatisasinya sangat baik, semua sinusnya terbentuk sempurna. Biasanya pada pasien-pasien seperti ini lebih jarang terkena sinusitis atau rhinosinusitis karena kalau pneumatisasi baik, kemungkinan terjadi penumpukan atau retensi cairan di dalam sinus akan berkurang. Apalagi struktur anatominya tidak banyak kelainan. Tuh. Kemudian ini potongan aksialnya, kita bisa melihat sampai ke daerah posterior ya. Kemudian untuk ini potongan sagital. Oke, kita mulai dari yang pertama, variasi anatomi ya. Untuk menunjukkan, sebelumnya saya sebetulnya sudah berulang kali menyebutkan ya, jadi pada saat kalian presentasi, saya tidak mengharapkan satu slide variasi anatomi itu hanya satu slide saja. Kalau perlu lebih dari satu. Seperti ini kalau kita mau menunjukkan sel agernasi, kita bisa melihat menggunakan potongan sagital, di mana ini tampak jelas, dan kita bisa konfirmasi dengan potongan koronal. Kemudian pada potongan sagital itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau pasien ini, nomor 7 ini, sel agernasi sisi kanan atau kiri? Izin dokter, sisi kiri dok. Sisi kiri. Kita lihat ya di sini ya. Nomor 7, kiri atau kanan?
Nah, karena tidak dibandingkan, kalau ini kita mulai dari slice yang pertama, selalu di sisi sebelah, di sini R-nya di sini apa ini ya? Saya nggak kelihatan jelas. Untuk markernya ini, biasanya ini adalah sisi kanan. Jadi yang kepotong duluan biasanya adalah sisi kanan. Kecuali kalau dibalik R sama L-nya ini pada marker ya. Kalau menurut urutan ini, kalau ini R di sisi ini, gambar nomor 1 R-nya ada di sini, biasanya ini adalah kanan ya, dan yang ini sisi kiri. Jadi harus dicari, kalau menggunakan sagital harus ada 2 potongan sagital yang ditampilkan. Sel agernasi sisi kanan dan sel agernasi sisi kiri. Kalau kita bandingkan bila kita menggunakan potongan koronal, kita cukup mengambil satu gambar yang menunjukkan adanya sel agernasi. Sisi kanan dan kiri biasanya bisa dilihat menggunakan satu gambar saja. Gitu ya. Jadi nanti diperbaiki ke depannya untuk yang lain juga. Untuk variasi anatomi jangan memaksakan hanya satu slide karena pasti tidak cukup kalau kalian mau menampilkan gambar dengan lengkap. Kemudian panah biru menunjukkan bola etmoid, kanan dan kiri harus ditunjuk simetris. Untuk proses pembelajaran kita selalu menunjukkan sisi kanan dan kiri karena nanti kita akan melihat sendiri pneumatisasi sisi kanan dan kiri sering sekali tidak sama. Kemudian konkabulosa tidak ada, sel Heller tidak ada, sel onodi tidak ditemukan. Bagaimana bisa tahu ada sel onodi kalau tidak ada gambaran yang mendukung, misalnya potongan aksial atau potongan koronal dari sinus sphenoid. Kalau kita lihat di sini, dengan potongan sagital sebetulnya kita bisa menunjukkan, tetapi paling mudah kalau untuk sel Heller kita pakai potongan koronal, di mana kalau sinus sphenoid hanya terdiri dari 2 kompartemen, sering sekali tidak ada sel Heller. Tetapi kalau kita lihat pada sinus sphenoid ada lebih dari 2 kompartemen, kemungkinan besar kompartemen yang ada di atas dari selules sphenoid adalah sel onodi. Maaf, bukan sel Heller, tapi sel onodi ya. Kemudian kita bisa cross-check atau kita bisa melihat ulang pada gambaran potongan aksial. Di sini kalian bisa tunjukkan kalau mau bilang tidak ada sel Heller, kalian bisa pakai potongan koronal atau kalian gunakan potongan yang aksial. Terus defleksi prosesus uncinatus ditunjuk yang mana prosesus uncinatusnya sehingga kita bisa tahu apakah dia memang tidak defleksi ke arah lateral. Di sini drainase sinus sudah bagus, baik ditampilkan ya. Pemilihan gambarnya sudah baik. Tinggal ditambahkan untuk drainase sinus maksila gambar hiatus semilunaris, nanti ditambahkan ya. Kemudian uncinatus sudah ditunjuk, hiatus semilunaris itu karena namanya hiatus, jadi dia bentuknya seperti garis bulan sabit ya. Semilunaris kan berarti dia bentuknya melengkung ya, jadi nanti bisa digambar yang mana yang hiatus semilunaris. Kalau perlu di sebelah sini diberi keterangan panah kuning, garis kuning, panah merah, seperti itu untuk memudahkan bila ada teman yang lain yang ingin belajar tetapi tidak melihat presentasinya, jadi bisa membaca gambar. Untuk yang lain, harus disebutkan apakah dia terbuka atau tertutup. Seperti ini, drainase sinus sphenoid dan etmoid posterior. Tampak recessus sphenoetmoidalis menggunakan garis warna oranye. Tapi harus diberi keterangan apakah dia terbuka atau tertutup. Kalau ini kesannya terbuka apa tertutup? Terbuka, dokter. Terbuka. Di sini yang ditulis terbuka hanya recessus frontalis. Ya, jadi
tolong ditambahkan keterangan-keterangan. Untuk pemilihan gambar sudah tepat ya. Baik, dokter. Yang berikutnya adalah sinus yang terlibat. Lesi isoden berarti didapatkan pada sinus mana saja? Dok, pada gambar ini di etmoid anteriornya, dokter. Tapi di sini ditulis tak tampak Iya, kesuraman. dok. Ya, terus ditunjukkan dengan panah yang berbeda ya, agar mudah identifikasi. Misalnya mau menunjukkan tidak tampak kesuraman pada sinus maksila, sphenoid, dan frontal menggunakan panah hijau atau biru, yang ada lesi isoden atau kesuraman menggunakan panah merah. Jadi kita bisa membedakan. Jadi nanti di sini misalnya mau ditunjuk pakai panah yang berwarna berbeda. Kemudian area kritis untuk cribriform plate. Seperti yang tadi ditampilkan Dr. Rio sudah baik, jadi bisa dicontoh. Jadi diberi keterangan yang mana kristagali, mana cribriform plate, menggunakan panah atau garis yang berwarna berbeda agar tidak membingungkan. Digambar fovea ethmoidalis dan digambar lamella lateralis. Untuk gambar nomor 6, ini mau menunjukkan sloping down dari cribriform plate. Betul? Dari Iya, dokter. basis kranii. Ya, kalau gambarnya seperti ini, apakah setuju mendatar dibandingkan dengan pasien sebelumnya? Lebih landai, dokter. Lebih curam maksudnya. Lebih celam, dok. Iya, dok. Ya, jadi bukan mendatar ya. Kalau mendatar dia betul-betul arahnya horizontal. Ini kan tidak horizontal ya. Dia menuju ke arah nasofaring. Kalau horizontal, baru setelah di sphenoid, dia baru turun. Jadi kalau ini bukan kategori mendatar. Kemudian lamina papiracea digambar, warna yang berbeda diberi keterangan. Intak yang mana, kanan atau kiri. Kemudian sel onodi, kalau tidak tampak ya nggak apa-apa, ditulis tidak tampak. Gambar yang sudah dipilih sudah sesuai ya. Di sini kita bisa menilai memang tidak ada sel onodi karena tidak ada penonjolan atau pneumatisasi dari ethmoid posterior ke arah sphenoid. Kemudian sphenoid pneumatisasi. Baik itu kriterianya bagaimana? Jadi untuk pneumotisasi baik tidak ada tampak kesuramannya, dokter. Kalau itu kan bukan pneumatisasi, jadi yang dimaksud dalam yang masuk pada saat kita mendeskripsikan area kritis, bukan kesuramannya, tetapi apakah pneumatisasinya simetris antara sphenoid kanan dengan kiri? Kanan dengan kiri apakah simetris? Kemudian apakah ada gambaran pada intersepta ini, septumnya mengarah ke salah satu dinding lateral sphenoid, yang artinya kalau dia mengarah ke salah satu dinding lateral sphenoid, berarti pneumatisasinya tidak simetris, karena pasti salah satu lebih kecil dan yang satu ruangannya akan lebih besar. Jadi itu yang dimaksud. Jadi jangan disebut baik ya, tetapi apakah simetris, tidak simetris, apakah tampak intersepta sinus, sekat interseptum antara sphenoid kanan dan kiri, apakah berakhir di salah satu dinding lateral sphenoid. Kemudian arteri ethmoid anterior, tadi sudah dikoreksi oleh Dr. Eci, deskripsinya yang harus dideskripsikan apa saja? Sebetulnya kalau pada CT scan yang kita lihat arteri ethmoid anteriornya atau apanya? CT scan itu lebih melihat tulang atau soft tissue. Lebih ke tulangnya, dokter. Berarti kira-kira apa yang kita lihat? Kalau ditulis terlihat itu, berarti yang terlihat apa? Tulang pembungkusnya, dok. Apa namanya? Apa? Kanalisnya. Ya, jadi dia tertutup oleh tulang atau tidak.
ada dehiscence pada tulangnya atau tidak. Kemudian tadi Dokter Eci sudah menyampaikan koreksi untuk presentasi sebelumnya. Apa yang harus ditambahkan? Dokter Rio bisa membantu? Koreksi dari Dokter Eci tadi apa? Selain dari pada tulang pembungkusnya atau kanalisnya yang tipis atau tidak, dok. Kemudian kita lihat adakah gambaran dehiscence atau tidaknya, dok. Selain itu, apalagi tadi yang disampaikan Dokter Eci bukan itu? Dokter Krishna, tadi saya lihat mencatat. Jadi apa yang dicatat tadi? Tentang arteri ethmoid anterior. Apa yang harus dideskripsikan? Buku catatanmu tadi kamu mencatat apa tentang arteri ethmoid anterior, tambahan dari Dokter Eci? Belum di-unmute kayaknya, nggak ada suaranya. Mohon maaf dokter, pada arteri ethmoid anterior kita lihat posisinya aman atau tidak untuk keadaan di sekitarnya dokter dari tulang orbital. Jadi aman atau tidak, apa yang harus dilihat? Ada apa atau yang harus diidentifikasi apa? Tulang-tulangnya dok, intak atau tidak? Tulang orbita. Selain itu, bukan tulang orbita saja, tetapi tadi ada satu yang spesifik. Dokter Tika siap-siap menjawab ya. Pas, call friend. Ya, pin hijaunya. Melihat dari lamina piraceanya, terus sama perlekatan dari rongga medianya, dokter. Yang spesifik tadi disampaikan Dokter Eci mengenai arteri ethmoid anterior. Tambahan apa tadi yang harus dicantumkan? Jadi kita tidak hanya membaca apakah tampak arteri ethmoid anterior atau tidak hanya bisa menunjukkan lokasinya, tetapi ada satu yang spesifik, tambahannya apa tadi? Intak atau tidaknya, dokter? Satu lagi masih kurang. Kemudian muncul istilah apakah arteri anteriornya menggantung atau tidak. Jadi apa yang harus diidentifikasi? Sel Haller. Sel Haller, dokter. bukan. Tapi sel Haller adalah ethmoid anterior yang berada di sinus maksila. Kalau sel agernasi lokasinya ada di anterior. Ethmoid anterior lokasinya ada di pertengahan. Jadi tidak mungkin agernasi maupun sel Haller. Tadi dikatakan Dokter Eci, apakah ada selule yang terletak di superior dari arteri ethmoid anterior? Kalau ada, maka arterinya berarti menggantung. Jadi ditakutkan nanti tercederai. Itu ya, ditulis. Ya. Jadi spesifik. Kemudian untuk septum, tadi dikatakan sesuai Meladina tipe 1. Tipe 1 tuh deskripsinya seperti apa ya? Izin dokter, untuk septum deviasi yang tipe 1 pada mengarah ke satu sisi dokter. Dan tipe 2, tipe 3 juga satu sisi, tipe 4 juga sama satu sisi. Tipe 5 juga. Jadi 1, 2, 3, dan 5 itu satu sisi. Apa yang berbeda? Yang pertama adalah sudut deviasinya. Antara tipe 1 dan 2 sama-sama deviasi di level konka inferior, ya kan? Karena ini menunjukkan konka media, dia tidak sampai menyentuh konka media, artinya dia masih setinggi konka inferior.
Kemudian tipe 3, dia setinggi apa deviasinya? Konka media, dokter. Setinggi konka media. Sedangkan tipe 5, dia berbentuk sebagai krista. Deviasinya berada pada tulang. Kalau di sini berarti tulang apa yang ada di inferior ini? Kira-kira kristanya adalah di tulang? Dr. Rio, tipe 5, tulang apa yang menjadi krista? Osfomer, dokter. Osfomer, ya. Siapa yang jawab nih, yang bantuin jawab? Pak Rio yang jawab. Izin, saya dokter. Ya, jadi osfomer. Di sini ya, ini kita lihat tulang pembentuk septum itu kan hanya osfomer di inferior, os perpendikular di posterior. Itu aja kan? Kalau yang kita lihat pada struktur kriteria Mladina ini. Nah, sekarang kalau kita kembali pada CT scan, deviasinya setinggi apa? Untuk CT scan setinggi konka inferior, dokter. Ini kan deviasinya di sini ya. Iya, dok. Berarti masuknya sebetulnya kriteria tipe 3 karena dia kan lebih setinggi konka media kan, walaupun belum menyentuh. Tidak semua septum deviasi akan menimbulkan keluhan dan tidak semua septum deviasi menimbulkan kelainan patologis berupa rhinosinusitis. Jadi untuk kriteria Mladina diperhatikan lagi ini struktur anatomi yang ada di sekitarnya. Jadi dia setinggi apa, berada di area mana, mengenai bangunan apa, bagian apa yang mengalami deviasi. Itu ya. Kemudian pada pasien ini apakah benar tidak ada konkabulosa dari gambar yang kamu pilih? CT scan nomor 10 ini. Iya, dok. Ada di konkabulosanya ada, dokter. Di? Yang konka media yang kanan, dokter. Yang kanan. Kok kiri tulisannya? Salah, Ya. dokter. Tipe apa? Konkabulosa pada pasien ini adalah tipe ada berapa tipe untuk konkabulosa? Tiga ya, dokter. Ada 3, dok. Ada 3. Apa saja yang diingat? Ada tipe lamelar, tipe bulbus, dokter. Lalu ekstensif, dokter. Oke. Jadi pada pasien ini tipe mana? Di tipe lamelar, dokter. Ya, kita lihat ya. Ini ada pneumatisasi walaupun sedikit pada tangkai konka atau kita kenal sebagai tipe lamelar. Kalau dia pneumatisasinya di sini, berarti tipe bulbus. Kalau keseluruhan, itu tipe ekstensif. Menghafalnya tidak sulit ya. Oke. Kemudian struktur di sekitar memang tidak tampak kelainan. Ya, saya setuju. Oke. Mungkin dari Dr. Eci ada masukan atau tambahan? Silakan. Enggak sih dok, udah dok. Ada masukan buat ininya? PowerPoint atau mungkin? Nggak ada.
Ya tadi udah semua. Sudah diborong. Ya udah. Ya, sekarang sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Boleh siapa saja yang mau bertanya yang ikut presentasi ini, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Yang presentasi mau tanya boleh. Kalau tadi ditanya, sekarang diberi kesempatan bertanya. Izin dokter, Rika. Silakan. Ya, silakan Bu Rika, kamu gelap gulita. Jadi dok, kalau di luar banyak godaan dok. Oh ya. Mohon izin dok, untuk pneumonisasi pada sinus-sinus, dokter, faktor apa saja dokter yang mempengaruhi besar atau kecilnya pneumonisasi pada sinus? Terima kasih dokter. Oke, secara general biasanya ada tidaknya inflamasi pada saat masa pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat pada embriologi sinus, kemarin ya waktu presentasi siapa ya Dokter Eci yang membahas tentang embriologi sinus. Nah itu kan ada tuh usia Bu Krisna ya, ya itu kan ada usia-usia bukan? Oh ya. Ya jadi ada usia-usia umur mulai di modul CWL. Ya, di modul CWL kemarin membahas sinus maksila ya. Jadi kita lihat kalau pada pasien-pasien dengan alergi di mana terjadi inflamasi kronik dan pasien-pasien misalnya dengan ISPA yang berulang atau kronik biasanya akan terjadi gangguan pada pneumatisasi sinus. Paling yang saya baca di literatur adalah itu. Kalau yang lain mungkin memang karena ada kelainan kongenital sehingga menimbulkan gangguan pada pneumatisasi. Cuman kelihatannya lebih jarang ya. Gitu. Itu Bu Rika. Untuk yang etiologi lain saya belum pernah membaca. Baik dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap sudah jelas ya. Kalau begitu mungkin bisa ditutup untuk pembelajaran CT scan pada pagi hari ini. Untuk tadi gambar yang kurang jelas, kalau bisa diperbarui ya, fotonya diperjelas. Tadi begitu dibandingkan, bersebelahan tampak jelas bedanya ya, karena kalau semakin jelas foto itu mempermudah kita untuk identifikasi. Sebetulnya itu, semakin buram semakin tidak bisa diidentifikasi. Itu aja, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Dokter Eci sudah menyempatkan ikut. Terima kasih untuk semuanya yang presentasi maupun yang ikut mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih dokter. Dokter Pujo juga ya dok. Dokter Pujo. Terima kasih. Terima kasih. Ada Dokter Dwi. Gak kedengaran dok, tadi pakai. Suara ini soalnya mendengarkan Ana. Iya dok, semoga bermanfaat ya dok. Ada masukan mungkin dokter? Emang harus di ulang betul titis ya dalam membaca, karena itu salah satu kelebihan kita. Karena kadang-kala apalagi di daerah belum tentu radiolognya itu nanti sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Jadi pengalaman yang ada di Karyadi ini bisa ditularkan radiologi yang ada di daerah. Itu aja, Nah. Ya, terima kasih dok. Jadi kita bisa meminta untuk dokter radiologinya mendeskripsikan sesuai kebutuhan kita sebetulnya gitu. Ya dok ya, jadi kan nggak gontok-gontok. Ya, terima kasih. Saya izin live dulu. Ya. Selanjutnya nanti masih jam 12 ya kalau nggak salah. Iya dokter, jam 12 dengan dokter Willy dokter. Oke, ya. Hari ini kuliah nggak ya Reza? Iya dokter. Hari ini ngasih kuliah nggak? Dokter mau ngasih boleh dok, ini masih ada waktu sampai jam 12. Ada nanti jam 12 dokter Willy dok. Masih ada. Ya udah nanti kalau sempat. Iya dok, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.